Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Jumpa lagi dengan Miss Noya. Saat ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak benda. Nah, saat ini kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton. Ananda ingat ada berapa hukum Newton? Ya, benar sekali. Hukum Newton ada 3. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Apa yang Anda ketahui tentang hukum 1 Newton? Ya, benar sekali. Nah, ini dia. Kita kenalan dulu sama Bapak Newton. Sir Isaac Newton dilahirkan pada tahun 1642. Nah, menurut beliau, hukum 1 Newton itu berbunyi, setiap benda cenderung mempertahankan posisinya baik dalam keadaan diam ataupun bergerak secara konstan atau inersia, atau jika gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Nah, coba kita perhatikan percobaan di samping ini. Ada 2 buah buku di sini dan di bawahnya ada kertas secari kertas. Nah, letakkan selembar kertas di bawah buku tebal dan tarik kertas dengan cepat. Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat. Nah, ketika kertas ditarik, bukunya ikut tertarik tidak? Ternyata buku tetap diam. Kenapa demikian? Karena permukaan kertas licin dan bukunya tebal, sehingga buku ini dia tetap mempertahankan keadaan diamnya. Sehingga ketika kertas ditarik, gaya yang dihasilkan tidak cukup untuk membuat buku ini berpindah. Oleh karenanya, yang berpindah hanya kertas kecil ini, kertas lembar ini, bukunya tetap diam, cenderung diam. Karena gaya untuk menarik buku ini tidak cukup. Nah, percobaan di samping dapat menjelaskan bahwa benda memiliki sifat inersia atau kecenderungan untuk diam, sehingga ketika alas ditarik dengan cepat, buku tetap tertinggal di atas meja. Nah, lalu hukum 2 Newton. Apa itu hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton berbunyi, sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding dengan massa benda. Misalnya, sebuah bola yang ditendang dengan pelan akan melaju dengan kecepatan yang pelan juga. Lalu, ketika sebuah bola ditendang dengan lebih keras, maka bola akan melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi juga. Yang ketiga, sebuah bola yang ukurannya besar ditendang dengan kekuatan yang sama akan melaju dengan kecepatan yang lebih rendah. Coba kita ulangi lagi ya. Pada kasus pertama, sebuah bola ditendang dengan pelan, maka bola tersebut akan bergerak dengan pelan. Nah, yang kedua, sebuah bola ditendang dengan lebih keras, maka dia juga akan melaju dengan kecepatan yang tinggi. Nah, percobaan ketiga, ketika ukuran bola lebih besar dan ditendang dengan gaya yang sama, maka bola akan melaju dengan kecepatan yang rendah. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa percepatan atau A berbanding lurus dengan gaya. Lalu, percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Ketika massanya ditambah lebih besar, maka benda akan bergerak lebih pelan, sehingga percepatannya itu berbanding terbalik dengan massa. Maka, secara matematis, kedua rumusan di atas dapat disimpulkan menjadi A sama dengan F per M, di mana A itu adalah percepatan, F sama dengan gaya, dan M adalah massa benda. Lalu hukum 3 Newton. Nah, ketika 2 orang sedang bermain sepatu roda, kemudian saling berhadapan dan saling mendorong, apa yang akan terjadi?
saksikan simulasi berikut. Nah, animasi di samping menjelaskan hukum 3 Newton, yaitu jika suatu benda memberikan aksi terhadap benda yang lain, maka benda lain juga akan memberikan aksi yang sama dengan arah yang berlawanan. Coba kita ulangi lagi ya. Nah, jika suatu benda memberikan aksi, maka benda yang lain juga akan memberikan reaksi yang arahnya berlawanan dan besarnya sama. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita beri kesimpulan bahwa hukum 3 Newton, gaya aksi yang menimbulkan gaya reaksi dengan arah sebaliknya secara matematis dirumuskan dengan F1 sama dengan negatif F2. F1 itu gaya aksi, F2 gaya reaksi. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arahnya saling berlawanan. Contoh hukum Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini bisa kita temui pada saat kita berkendara, lalu kendaraan itu merem mendadak, maka kita akan terpental ke depan. Kedua, contoh hukum 2 Newton. Itu ketika seseorang memerlukan gaya yang lebih besar untuk mendorong mobil besar. Hukum 3 Newton. Contohnya yaitu ketika menerbangkan roket, maka ada gaya aksi dan gaya reaksi. Baik Ananda, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.